Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa melaksanakan presentasi tugas getaran gelombang di Zoom meeting ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita berikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita bisa merasakan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan kali ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Nasiatul Marwiyah dengan NIM 21110441035 selaku moderator dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tugas getaran gelombang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Agel Syafni Valian dengan NIM 21110443005. Kemudian ada Rifirza Deniro dengan NIM 211442002. Kemudian ada saya sendiri, Nasiatul Marwiyah dengan NIM 21110441035. Dan kemudian ada Intan Fitri dengan NIM 21110441008. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita akan mempresentasikan tugas dari getaran gelombang, yang mana pada slide pertama akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Intan Fitri. Kepada Intan Fitri disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku perpindahan versus frekuensi kekuatan pendorong oleh omega. Next, sudah. Nah, di sini ada fase perpindahan, yang mana rumusnya adalah X sama dengan F0 dibagi dengan omega Zm dikali dengan sin omega T dikurang Pi. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu selalu tepat 90 derajat di belakang kecepatan. Kemudian grafik versusnya itu selalu tetap sama. Kemudian ada perbedaan fasa total antara perpindahan dan gaya melibatkan retardasi 90 derajat atau hambatan 90 derajat. Pada frekuensi yang sangat rendah, yaitu Pi sama dengan min Pi per 2 radian. Kemudian pada frekuensi tinggi, perpindahan tertinggal gaya sebesar Pi radian dan persis di luar fase. Selanjutnya yaitu ada amplitudo perpindahan, di mana rumusnya adalah X sama dengan F0 dibagi dengan omega Zm. Kemudian pada frekuensi rendah, itu rumusnya ada Zm. Kita mencari Zm-nya terlebih dahulu, di mana rumusnya adalah R kuadrat ditambah omega M dikurang S bagi W, dikuadratkan, kemudian dipangkatkan setengah. Jadi pada frekuensi rendah ini, nilai X-nya adalah F0 dibagi dengan omega S ditambah dengan omega, atau sama dengan F0 dibagi dengan S. Nah, di sini dijelaskan di dalam gambar 3.6, yaitu ada total sudut di antara X dan F. Kemudian pada omega 0 itu ada X-nya tertinggal oleh gaya sebanyak Pi per 2 radian. Kemudian R-nya itu meningkat. Kemudian di atasnya sekali itu ada X tertinggal oleh gaya. Nah, gambar ini menjelaskan tentang variasi sudut fasa total antara perpindahan dan gaya penggerak versus penggerak frekuensi, di mana sudut fase totalnya adalah min Pi per 2 radian. Kemudian pada frekuensi tinggi ada Zm-nya berganti dengan nilai omega M,
yang awalnya pada frekuensi rendah tadi Zm-nya nilainya bukan ini, jadi pada frekuensi tingginya nilai Zm-nya yaitu omega M. Kemudian X-nya menjadi F0 per omega kuadrat. Nah, di sini pada frekuensi tinggi ini cenderung nilainya 0 saat omega menjadi sangat besar. Oleh karena itu, frekuensi yang sangat tinggi membuat amplitudo perpindahan hampir 0 karena efek massa dikendalikan atau inersia. Nah, di sini juga ada resonansi kecepatan terjadi pada saat omega 0 kuadrat sama dengan S bagi M. Nah, di sini di mana penyebut Zm-nya itu dari amplitudo kecepatan adalah minimum. Tetapi resonansi perpindahan akan terjadi karena atau di saat X sama dengan F0 dibagi dengan omega Zm dikali dengan sin omega T dikurang pi. Ketika penyebut omega Zm ini adalah minimum, maka akan terjadi ketika D per D omega dikali dengan omega Zm sama dengan D per D omega dikali dengan R kuadrat ditambah omega M dikurang dengan S bagi W, dibagi dengan omega, kemudian dikuadratkan, kemudian dipangkatkan dengan setengah sama dengan 0. Nah, itu turunan dari itu adalah 2 kali omega R kuadrat ditambah 4 omega M dikali dengan omega kuadrat dikurang S sama dengan 0. Kemudian disederhanakan lagi menjadi 2 kali omega dikali dengan R kuadrat ditambah 2M dikali dengan omega kuadrat dikali dengan M dikurang S sama dengan 0. Nah, di sini diketahui nilai omeganya itu adalah 0. Jadi, omega kuadrat itu sama dengan S bagi M dikurang dengan R kuadrat dibagi 2 kali M kuadrat. Nah, hasil akhirnya adalah omega 0 kuadrat dikali dengan R kuadrat dibagi dengan 2 M kuadrat. Baik, terima kasih kepada Saudara Intan Fitri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Dengan demikian, resonansi perpindahan terjadi pada frekuensi sedikit kurang dari omega 0. Di mana frekuensi resonansi kecepatan, itu frekuensi resonansi perpindahannya adalah omega R sama dengan S bagi M dikurang R kuadrat dibagi dengan 2M kuadrat, kemudian dipangkatkan dengan setengah. Di mana nilai X max-nya adalah F0 dibagi dengan omega R dikali dengan Zm. Kemudian ada W aksen R. Di sini mungkin ada kesalahan, jadi R-nya itu bukan dipangkatkan, sama dengan S bagi M dikurang dengan R kuadrat dibagi dengan 4M kuadrat. Hasilnya adalah omega 0 kuadrat dikali dengan R kuadrat dibagi dengan 4M kuadrat. Jadi nilai X max dari W aksen R ini adalah F0 dibagi dengan omega aksen R. Nah, di sini omega aksennya sama dengan omega 0 kuadrat dikurang dengan R kuadrat dibagi dengan 4M kuadrat, kemudian dipangkatkan dengan setengah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Intan Fitri. Baiklah, saya selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai tentang daya osilator dengan gaya penggerak. Nah, pada daya osilator ini, mungkin saya selanjutnya. Nah, pada daya osilator ini, untuk mempertahankan osilasi sistem yang stabil, gaya penggerak harus mengganti energi yang hilang di setiap siklus karena adanya hambatan. Oleh karena itu, akan mendapatkan hasil yang paling penting bahwa dalam keadaan stabil, amplitudo dan fase dari osilator yang digerakkan menyesuaikan diri sehingga daya rata-rata yang disuplai oleh gaya penggerak sama dengan gaya yang dihamburkan oleh gaya gesek. Kemudian slide selanjutnya.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai variasi daya dengan omega. Nah, dari variasi daya tersebut dapat kita lihat atau dapat kita dapatkan rata-rata dari daya tersebut adalah P sama dengan F0 kuadrat per 2ZM cos Pi. Nah, di mana dari rumus tersebut daya tersebut maksimum ketika cos Pi-nya itu sama dengan 1. Jadi ketika Pi-nya sama dengan 0 dan omega kali M, omega M kurang S kali omega sama dengan 0 atau omega 0 kuadrat sama dengan S per M, gaya dan kecepatan pada fasa dan Zm memiliki nilai minimum R atau sama dengan konstanta redaman. Nah, P maksimum dapat diperoleh rumus sebagai berikut, seperti yang ada pada PPT, yaitu P maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2R. Nah, dari rumus tersebut juga dapat kita lihat pada grafik yang ada di PPT. Nah, di situ dapat kita lihat bahwasannya ketika grafik itu pada titik puncak atau pada titik tertinggi, dayanya itu sama dengan V0 kuadrat per 2R. Mungkin cukup sekian dari saya. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita Rifirza. Kepada saudara Rifirza disilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Untuk selanjutnya, baiklah. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai faktor kualitas Q terhadap lebar pita penyerapan dari resonansi. Seperti yang kita ketahui bahwa pada osilasi teredam atau osilasi yang terjadi pada realnya, itu kan terjadinya perubahan semakin lama kelamaan, itu akan terjadinya pengurangan energi, di mana terjadinya adanya redaman yang menyebabkan perubahan nilai frekuensi yang terbentuk daripada gelombang dari faktor dari osilasi tersebut. Sekarang coba kita lihat pada grafik di samping atau gambar berikut. Ini merupakan salah satu puncak atau tampilan dari sebuah gelombang, di mana omega 0 merupakan frekuensi yang menyebabkan dari osilasi tersebut memiliki daya suplai itu yang bernilai maksimum. Sedangkan pada omega 1 atau frekuensi 1 dan frekuensi 2 itu merupakan frekuensi yang menyebabkan nilai dari daya itu bernilai rata-rata. Dari faktor dari grafik di samping ini, kita dapat menentukan bahwa faktor kualitas Q itu dapat kita rumuskan dengan omega 0 per omega 2 dikurang omega 1. Di mana omega 0, omega 1 dan omega 2 ini merupakan frekuensi yang telah disediakan. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa nilai faktor kualitas Q itu sebagai nilai dari faktor aplikasi, di mana kita dapat menentukan bahwa nilai dari PAV atau itu daya supply itu akan sama dengan setengah dari daya supply maksimum. Nah, nilai dari omega 2 dikurang omega 1 inilah nantinya yang dapat kita katakan sebagai lebar pita atau bandwidth. Nah, selanjutnya kita mempunyai persamaan bahwa sebelumnya dikatakan bahwa nilai daya supply dari PAV itu akan sama dengan R
V0 kuadrat per 2 ZM kuadrat. Itu akan sama nilainya dari setengah dari nilai daya supply maksimum. Di mana ketika nilai ZM kuadrat itu akan sama dengan 2R. Sehingga persamaan di atas dapat kita lakukan perubahan sedikit menjadi R kuadrat ditambah XM kuadrat sama dengan 2R kuadrat. Atau XM itu akan sama dengan omega M dikurang S per omega. Itu akan sama nilainya dengan plus minus dari R. Nah, jika nilai dari omega 1 lebih besar dari omega 2, maka persamaan tersebut dapat kita nyatakan dalam bentuk omega 2 per M dikurang S per omega 2 itu akan sama dengan plus omega plus R. Dan jika nilai omega 1 M dikurang S per omega 1 itu nilainya akan sama dengan min R. Nah, jika dari persamaan di atas kita lakukan nilai eliminasi terhadap S, maka persamaan tersebut akan memberikan omega 2 dikurang omega 1 per M. Sehingga lebar celah pita itu dapat kita nyatakan sebagai R per M. Sehingga nilai faktor kualitas dari osilasi tersebut dapat kita tuliskan sebagai Q sama dengan omega 0 M per L. Sedangkan pada rangkaian listrik itu dapat kita tuliskan sebagai Q sama dengan omega 0 L per R. Di mana omega 0 itu akan sama dengan LC pangkat min 1. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifirza. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Agel. Kepada Saudara Agel, disilakan. Baiklah, selanjutnya merupakan nilai Q pada faktor amplifikasi. Seperti yang kita ketahui, nilai amplitudo maksimum merupakan F0 dibagi dengan omega aksen dikali dengan R. Di mana omega aksen ini sama dengan omega resonansi. Untuk mendapatkan omega resonansi ini diperlukan akar persamaan. Akar persamaan di mana kuadrat W0 omega kuadrat dikurang dengan R kuadrat dikurang per 2M kuadrat. Baiklah, saatnya yang diperlukan dalam mencari faktor perpindahan yang terjadi pada resonansi itu, yaitu dengan kita memerlukan adanya amplitudo referensi. Di mana untuk mencari amplitudo referensi ini, kita melimitkan omeganya mendekati 0. Di mana displacement T omega 0 mendekati 0 yaitu F0 per omega akar R kuadrat akar gamma kuadrat ditambah dengan M kali omega dikurang S per omega kemudian dikuadratkan, di mana gamma ini bisa diganti dengan R kuadrat. Selanjutnya, karena persamaan omega yang mendekati 0 ini dapat kita sederhanakan menjadi F0 per omega dikali S per omega. Sehingga didapatkanlah nilai F0 per S. Setelah didapatkannya nilai A referensi tersebut,
untuk mencari nilai faktor kualitas yang melebihi dari satu, maka diperlukan pembagian dengan A maksimum dibagi dengan A0. Kemudian dikuadratkan. Di sini A maksimum merupakan F0 dikali omega kuadrat dikali R kuadrat. Kemudian dikali dengan A0 yang nilainya P0 kuadrat dikali S kuadrat. Di sini persamaannya dikali silang. Makanya nilai A0-nya dikali dari S2 kuadrat per F02 kuadrat. Kemudian persamaan ini F0-nya dapat dihilangkan. Kemudian berdasarkan nilai omega pada slide sebelumnya, yaitu m kuadrat, yaitu berdasarkan persamaan slide sebelumnya, maka didapatkan persamaan m kuadrat sama dengan b omega 0 pangkat 4 per R2 dikali dengan W0 omega kuadrat dikurang R kuadrat per 4 dikali M kuadrat. Kemudian dapat disederhanakan menjadi W0 omega kuadrat dikali M kuadrat per R kuadrat 1 kurang 1 per 4 Q kuadrat akar setengah atau persamaan ini dapat lebih disederhanakan dengan menghilangkan akar persamaan di bawahnya menjadi Q dikali 1 plus 1 per 8 Q kuadrat. Gambar di samping merupakan gambar hubungan antara A0 dengan omega, di mana nilainya akan terus naik nilainya akan terus naik setiap waktunya karena nilai A0 ini mencapai tak hingga. Baiklah, ini merupakan contoh osilasi pada keadaan genap. Dapat kita lihat bahwa pada awal ayunan phase-nya tidak seimbang atau phase-nya itu acak. Dapat ditandai dengan nomor A1, A2, A3, dan A4. Phase-nya itu pada saat ayunan itu tidak beraturan. Kemudian pada phase selanjutnya osilasinya menjadi beraturan. Osilasi yang beraturan ini yang disebut dengan keadaan lunaknya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Agel yang telah menyampaikan presentasinya tadi. Mungkin dengan berakhirnya presentasi dari Agel tadi, maka berakhir juga presentasi dari kelompok 6. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Saya sebagai moderator Nasihat Maruhiyah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.